Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan kembali belajar tentang suhu dan kalor. Kalau sebelumnya Ibu sudah membahas tentang suhu, kali ini Ibu akan membahas kalor. Yang kita akan pelajari pada hari ini adalah kalor, tentang kapasitas kalor, kalor perubahan wujud, sama asas Black. Kalor itu adalah suatu energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor dalam sistem internasional itu adalah joule, biasa disingkat dengan huruf J besar, sedangkan satuan kalor dalam CGS itu adalah kalori, disingkat di dalam kal. 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor atau menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Kapasitas kalor ini bukan merupakan sifat spesifik daripada suatu zat. Dengan kata lain, merupakan banyaknya kalor yang diserap setiap kenaikan suhu suatu benda. Secara matematis, kalor yang diserap itu dapat kita tulis dengan Q sama dengan C dikali dengan T, di mana C-nya adalah kapasitas kalor, satuannya di dalam Joule per Kelvin, sedangkan T ini adalah kenaikan suhu benda, satuannya di dalam Kelvin. Kita lanjut ke kalor jenis. Kalor jenis ini merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dengan kata lain, kapasitas kalor dari 1 kg zat. Kalau tadi kita sudah belajar untuk kapasitas kalor itu Q sama dengan C dikali dengan T, di mana C kapasitas kalor itu adalah M dikali dengan C, sehingga jumlah kalornya Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T, di mana Q-nya adalah kalor yang diperlukan atau jumlah kalor yang diperlukan, satuannya di dalam Joule. M ini adalah massa bendanya, C ini adalah kalor jenis benda, sedangkan delta T ini ada perubahan suhu. Kalor dan perubahan wujud zat. Kalor selain untuk menaikkan suhu, kalor juga dapat diperlukan untuk merubah wujud suatu zat. Ketika suatu zat mengalami perubahan wujud, diperlukan atau dilepaskan sejumlah kalor. Kalor yang dilepaskan persatuan massa saat terjadi perubahan fase atau wujud disebut sebagai kalor laten. Ini contohnya, kalau pada saat kita memasak air kalau kita panaskan terus-menerus, kalor digunakan bukan lagi menaikkan suhu tetapi mengubah wujud dari air menjadi uap. Sama seperti kalian kalau mencampurkan es batu dengan air, lama-kelamaan es batu itu akan mencair, berubah wujud dari padat menjadi air. Itu berarti terjadi perubahan kalor lebur yang proses perubahan dari padat menjadi air. Di sini untuk menghitung kalor laten, jumlah kalor yang diserap atau dilepas itu sama dengan massa dikali dengan L. L ini adalah kalor laten. Tergantung perubahan wujudnya. Kalau dia berubah dari air menjadi uap, silahkan digunakan kalor latennya adalah kalor laten uap. Kalau dia terjadi proses peleburan, silahkan gunakan L-nya ini adalah L lebur. Asas Black. Asas Black ini merupakan hukum kekekalan energi pada proses pertukaran kalor dalam sistem yang terisolasi atau tertutup sempurna. Asas Black ini ditemukan oleh fisikawan yang bernama Joseph Black. Dia meneliti pada saat mencampurkan dua buah benda dengan suhu yang berbeda, maka akan terjadi suhu kesetimbangan, di mana setelah diselidiki jumlah kalor yang dilepas satu benda itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda lainnya, sehingga kalor yang dilepas akan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Pengaruh kalor terkait asas Black. Kalau suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat tersebut akan naik. Sedangkan suatu zat melepas kalor, maka suhu zat itu akan turun. Di sini ada gambaran. Ketika kita mencampurkan air panas dengan es batu, hasil air yang terjadi dia akan menjadi air hangat. Nah, air panas ini, suhu yang lebih tinggi, dia cenderung untuk melepaskan kalor. Sedangkan es batu di gambar ini, dia suhunya lebih rendah, dia akan menyerap kalor, maka suhunya akan naik sehingga
kesetimbangan nanti, suhu air panasnya turun menjadi air hangat, sedangkan suhu es batunya dia akan naik menjadi air hangat. Kita ke contoh soal. Seorang siswa ingin menentukan kalor jenis suatu paduan logam baru. Dia mencampurkan 100 gram logam tersebut, dipanaskan sampai 180 derajat Celcius dan segera dicelupkan ke dalam 240 gram air bersuhu 20 derajat Celcius yang terdapat dalam kalorimeter aluminium. Jika suhu air logam paduannya itu adalah 36 derajat Celcius, berapakah kalor jenisnya? Diketahui kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari soal ini, apa saja yang diketahui? Diketahui yang pertama ada massa logam, itu besarnya 100 gram. Ini harus kita ubah dulu ke dalam kilogram menjadi 0,1 kilogram. Suhu logamnya 180 derajat Celcius. Massa air 240 gram, konversi ke kilogram menjadi 0,24. Di sini suhu airnya 20 derajat Celcius dan suhu pada kesetimbangannya adalah 36 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya berapa kalor jenis logam. Kita masukkan rumus asas Black di sini. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Yang perlu kita ingat, yang melepas cenderung yang suhunya lebih tinggi, sedangkan yang menerima cenderung dia akan suhunya yang pasti lebih rendah. Kita masukkan di sini yang lebih tinggi tadi adalah logam. Masukkan M logam, kalor jenis logam, dan delta T perubahan logam. Sedangkan yang menerima air kita masukkan massa airnya, kalor jenis airnya, serta perubahan suhu airnya. Di sini kita masukkan kalor jenis logamnya 0,1 kg, massanya, kalor jenis logam yang dicari, suhunya, suhu logam 180 derajat Celcius dikurang dengan suhu campurannya 36 derajat Celcius. Akan sama dengan massa air 0,24 kg dikali dengan kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan perubahan suhu dari suhu campuran 36 dikurang dengan suhu air 20 derajat Celcius. Sehingga didapat 14.400 kalor dikali dengan kalor jenis. Itu akan sama dengan 16.128 Joule. Sehingga ditemukan kalor jenis logamnya adalah 1,12 Joule per kilogram derajat Celcius. Sekian penjelasan untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu pada video selanjutnya.